Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, kita kembali lagi bertemu sekalipun secara online, tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak terbatas dalam segala perkara. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, marilah pada pagi hari ini sudah tidak terasa ya, kita sudah 1 minggu di dalam bulan yang kedua di tahun 2021 ini. Luar biasa penyertaan Tuhan dan pemeliharaannya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus tetap melakukan hal yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, mari sebelum kita melakukan segala aktivitas kita mulai dengan doa ya, supaya firman Tuhan itu bekerja dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa yang sampai hari ini tetap menyatakan pemeliharaannya, penyertaannya, perlindungannya bagi kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih sebelum kami melakukan aktivitas kami, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami melakukan ibadah kami sekalipun ada di rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus yang menyertai kami, Tuhan yang memelihara setiap kehidupan kami, Tuhan yang bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Marilah Engkau Roh Kudus, kami persilahkan Engkau berbicara kepada kami, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan dan kami bisa melakukan firman Tuhan itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami naikkan doa serta pengucapan syukur kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari pada pagi hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan ya. Kita akan melanjutkan apa yang telah kita dengar pada minggu yang lalu. Biar pada pagi hari ini kita pun akan melanjutkan pembicaraan yang sama, yaitu firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9. Pada pagi hari ini kita akan baca 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian: karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan. Ketika dia memberitakan firman Tuhan, ada hal-hal yang gak enak terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tetapi apa yang telah disampaikan Paulus kepada anak didiknya, yaitu kepada Timotius ya, firman Tuhan berkata, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, aku menderita dan aku dibelenggu seperti seorang penjahat. Inilah konsekuensi daripada seorang pemberita Injil. Ingat apa yang katakan Tuhan, kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus menyangkali diri ya, dan memikul salibmu dan mengikut aku. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, memang menjadi pengikut Tuhan, apalagi menjadi pemberita Injil ya, secara jasmani memang tidak enak. Tetapi percayalah bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang luar biasa. Kalau dulu sangat terbatas, tapi sekarang dimanapun kita bisa memberitakan Injil. Kita bisa memberitakan di rumah kita masing-masing, dengan para tetangga. Kita bisa memberitakan ketika kita dalam pekerjaan ya, dimanapun kita berada. Sekarang kita bisa memberitakan dengan leluasa, sekalipun ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Dikatakan seperti Paulus katakan, aku menderita ya, aku
seolah-olah dibelenggu. Zaman sekarang. Kalau zaman dulu Rasul Paulus memang dibelenggu, tapi sekarang seolah-olah kita dibelenggu. Ya, tidak bisa bebas kita melakukan seperti orang-orang lainnya. Firman Tuhan berkata, ada satu contoh yang luar biasa, ya, di mana Rasul Paulus ketika pelayanan di Korintus, dikatakan dalam 1 Korintus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13, sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Ayat yang ke-12, kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Itulah konsekuensi seorang pemberita firman Tuhan. Ketika kita mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan kita, kita tidak boleh marah. Karena firman Tuhan berkata, hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, biarlah kita menjadi orang-orang Kristen, orang-orang yang ramah terhadap orang-orang sekitar kita, terhadap lingkungan kita. Bahkan ketika kita mengalami masa-masa penganiayaan, bahkan ketika kita mengalami masa-masa belenggu, membelenggu kita, tetapi firman Tuhan berkata, aku melayani dengan penuh kesabaran. Kata Rasul Paulus, kami sabar. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, memang memberitakan firman Tuhan, kalau tidak sabar maka orang itu justru dia mengolok-olok, bukan kita, mengolok-olok yang diberitakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayolah kita ada di sekitar kita, rumah kita masing-masing sekarang ini, ada di dalam pekerjaan kita. Biarlah ketika kita melakukannya, percayalah bahwa Tuhan Yesus Kristus itu Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yang firman Tuhan berkata, sampai pada akhir zaman, ketika kita memberitakan firman Tuhan, Tuhan itu menyertainya. Kalau Tuhan menyertainya, apa yang kita takutkan, Bapak Ibu? Tidak ada yang kita takutkan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Ayolah kita menjadi pemberita firman Tuhan. Kalau tidak memiliki keahlian untuk berbicara, pengetahuan dan lain sebagainya, maka sudah tidak akan bisa menjadi pemberita firman Allah. Ya, kalau bukan karunia Allah yang luar biasa ada dalam diri kita, maka kita tidak akan bisa memberitakan firman Allah. Tetapi zaman sekarang tidak, Bapak Ibu. Ya, zaman sekarang Bapak Ibu tidak perlu khotbah di tengah-tengah masyarakat dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Ya, kadang-kala kita melakukan perbuatan baik tidak dibalas dengan baik, tapi dibalas dengan sesuatu yang tidak baik. Ya, itu resiko. Biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dimanapun kita berada, kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Contoh yang kedua, ketika Rasul Paulus ada di Filipi, ya, ketika Rasul Paulus ada di Filipi, firman Tuhan berkata, dikatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-37. Kisah Rasul 16 ayat yang ke-37. Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, tanpa diadili mereka telah mendera kami, maksud saya warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus ketika dia memberitakan Injil ini tanpa diadili, ya, dikatakan tadi tanpa tanya-tanya dan lain sebagainya, tiba-tiba dipegang, dimasukkan penjara. Mereka mendera, ya, mereka memukuli Paulus. Nah, setelah mereka berada dalam penjara, usut punya usut, ternyata siapa yang memenjarakan? Yang memenjarakan adalah orang-orang Romawi. Itulah sebabnya tadi dikatakan
Mereka tidak tahu kalau Paulus ini adalah warga negara Romawi. Tetapi ketika dia tahu siapa Rasul Paulus, dengan diam-diam dia mau mengeluarkan Paulus. Tapi Paulus berkata, tidak bisa. Ya, orang yang melemparkan aku ke dalam penjara itulah yang harus membawa aku keluar dari penjara ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, biar pada pagi hari ini kita belajar sebagaimana Rasul Paulus memiliki kehidupan yang luar biasa. Ya, dia tidak takut dalam segala perkara karena dia memberitakan firman kebenaran. Dia memberitakan Injil Allah. Kalau Injil Allah diperlakukan tidak baik pada zaman lampau, sekarang pun itu pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tetapi puji nama Tuhan, Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan mau supaya kita tidak memikirkan, tidak memusingkan perkara-perkara yang demikian. Yang penting adalah firman Tuhan itu harus diberitakan dalam kondisi baik atau tidak baik. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Satu lagi, ketika Rasul Paulus ada di Tesalonika, ya, ketika Rasul Paulus ada di Tesalonika, dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayatnya yang kedua. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kami beroleh kebenaran untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, ketika Paulus mengalami masa-masa sulit dalam pemberitaannya, dia dianiaya, dihina, itu sudah biasa. Ya, zaman sekarang pun sudah biasa. Tetapi puji nama Tuhan, sekalipun demikian, dikatakan tadi, aku beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus mengemban apa yang Tuhan telah sampaikan. Beritakan Injil, beritakan aku, kata Yesus, supaya semua orang bisa mengenal siapakah Yesus Kristus itu. Yang sering saya sampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat. Tidak ada nama lain yang di dalamnya mengandung keselamatan. Hanyalah Yesus Kristus. Ya, biar pada pagi hari ini kita juga melakukan hal yang sama, memberitakan ya satu kata atau satu kalimat, terimalah Yesus Kristus sebagai juru selamatmu. Saya percaya kalau itu terjadi, firman Tuhan yang kita keluarkan dari mulut ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun Paulus tadi mengalami penderitaan, penganiayaan, didera, dipenjara, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Ya, firman Allah tidak terbelenggu. Secara fisik, secara jasmani, mungkin kita bisa dipenjara, ya, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Contohnya, ketika kepala penjara membelenggu Paulus, ya, diikat, ya, dibelenggu itu kaki tangannya dipasung, gitu ya. Sekalipun itu terjadi, tetapi firman Allah disampaikan sedemikian rupa oleh Paulus, ya. Tuhan turut bekerja. Kita tahu kepala penjara di Filipi itu bertobat. Kenapa bertobat? Karena kuasa Allah yang luar biasa. Ya, ketika Paulus menyembah kepada Tuhan, ketika Paulus memuji nama Tuhan, tiba-tiba semua belenggu-belenggu terlepas. Ketika belenggu-belenggu terlepas, kepala penjara itu ketakutan, dia mengunus pedangnya dan tidak membunuh dirinya. Tapi Paulus tahu, berhenti. Nah, Bapak Ibu, ketika kita tidak bisa melakukan kegiatan kita oleh karena terpaksa, Tuhan bisa memakai mulut kita untuk memuji, menyembah Tuhan.
Ya, ketika kita memuji menyembah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang disembah dengan hati nurani yang bersih, Tuhan bisa turun, Tuhan bisa melakukan segala sesuatu. Ya, akhirnya kepala penjara di Filipi itu dia bertobat dan seluruh keluarganya dibaptis. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita juga hal yang sama melakukannya. Ya, puji nama Tuhan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita mensikapi hal-hal yang demikian? Bagaimana kita mensikapi hal-hal yang demikian? Artinya ketika kita memberitakan firman Allah, lalu terjadi penganiayaan, terjadi hinaan dan lain sebagainya. Dikatakan dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-10. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-10 berkata, "Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal." Fokus kita adalah memberitakan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Ya, tidak ada nama lain tadi saya sampaikan. Itu saja fokus kita. Namun ketika kita memberitakan firman Allah, tadi dikatakan dengan kesabaran kita memberitakan firman Allah. Ya, jadi tidak boleh dengan emosi yang meluap-luap, tidak boleh, dengan penuh kesabaran. Ya, karena apa? Kesabaran itu adalah buah dari penguasaan diri kita. Seseorang tidak mungkin bisa sabar jika dia tidak memiliki penguasaan diri. Dan penguasaan diri ini pun tidak muncul begitu saja. Penguasaan diri ini adalah hasil iman kekristenan kita yang bertumbuh, Bapak Ibu. Hasil dari iman kekristenan kita yang bertumbuh. Yang beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan, ya, bersungguh-sungguhlah untuk menambahkan imanmu. Artinya perbuatan iman itu mesti nyata dengan kebaikan demi kebaikan dan lain sebagainya sampai pada penguasaan diri. Kalau kita sudah menguasai diri, maka akan ada kesabaran. Ya, jadi tidak semudah itu Bapak Ibu untuk memperoleh kesabaran. Ada ujian demi ujian yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ya, kalau kita tidak sabar, maka namanya itu tidak ada penguasaan diri. Kalau tidak ada penguasaan diri, itu berarti Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita, dia tidak kita izinkan untuk mengubah setiap kehidupan kita. Itulah sebabnya betapa penting kita memiliki iman yang bertumbuh supaya kita bisa memiliki kesabaran. Kalau kita memiliki kesabaran, maka kita apapun yang kita hadapi, masalah seberat apapun, tetap kita bisa sabar. Ya, penguasaan diri itu penting, Bapak Ibu. Bahkan dikatakan kalau kita memiliki penguasaan diri, maka itu akan muncul kasih. Ya, kasih kepada saudara-saudara kita yang lain, saudara seiman, kemudian kasih kepada semua orang. Nah, disinilah ujian kesabaran itu terjadi. Nah, itu membuktikan bahwa iman kekristenan kita bertumbuh. Ya, kalau iman kekristenan kita tidak bertumbuh, maka Bapak Ibu tidak akan bisa memberitakan Injil. Ya, tidak akan memberitakan firman Allah. Ya, karena konsekuensinya itu sangat berat. Tadi dikatakan Paulus sangat berat, Bapak Ibu. Kalau masih kanak-kanak tidak mungkin. Ya, dia menerima kalau memberitakan firman Allah itu berat, dianiaya, dibelenggu, ya dihina. Ya, orang itu bisa mundur. Waduh, ternyata menjadi orang-orang yang percaya kepada Kristus semacam ini. Nah, itu konsekuensinya. Ya, tadi kan sudah saya katakan, kalau kita menjadi pengikut Kristus, kita harus menyangkali diri, keinginan kita sendiri, ya, dan kita memikul salibnya, kemudian mengikut Kristus. Salah satunya adalah memberitakan firman Allah, karena Kristus turun ke dalam dunia ini memberitakan firman Allah.
Karena firman Allah itu adalah di dalam diri Kristus itu. Ya, tertulis dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman bersama dengan Allah, dan firman itu menjadi manusia. Ya. Dan firman itu adalah Allah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Itulah sebabnya ayolah kita, ketika kita menjadi orang-orang Kristen, kekristenan kita, iman kekristenan kita harus bertumbuh. Ya. Firman Tuhan tadi berkata, supaya mereka juga mendapat keselamatan. Ini tujuannya. Tujuan kita memberitakan Injil supaya didengar oleh orang-orang yang notabene, maaf ya, orang-orang yang tidak punya hati nurani lah, orang-orang yang bejat lah. Tetapi firman Allah itu bisa mengubahkan setiap orang. Tujuannya supaya mereka bisa mendengar. Kalau mereka bisa mendengar, Roh Kudus turun, mereka bisa menerima firman Allah itu, maka mereka bisa diselamatkan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, dan demi orang-orang pilihan Allah inilah Paulus rela menderita. Demikian juga kita, demi firman Allah diterima oleh semua orang. Saya percaya kita adalah orang-orang yang luar biasa. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, yang ketiga, alasan memberitakan Injil. Ada alasannya. Alasannya apa? 2 Timotius pasal yang ke 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. 2 Timotius pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Inilah alasannya kenapa kita memberitakan Injil Allah, Bapak Ibu. Ya, seorang memberita firman Allah di hadapan Tuhan, dia itu dihargai yang begitu luar biasa. Ada penghargaan yang hebat. Dan dikatakan jika kita mati dengan Dia, kita akan hidup dengan Dia. Itu janji firman Tuhan. Ya, kematian yang ditakuti oleh semua orang. Jika kita percaya Yesus Kristus Tuhan, kita akan dihidupkan bersama-sama dengan Dia untuk memperoleh upah kita. Ya, itulah sebabnya dikatakan jika kita bertekun, ya, jika kita terus-menerus, sekalipun mengalami penderitaan, sekalipun kita mengalami hinaan, sekalipun penjara, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita nanti akan memerintah dengan Dia, ya, dalam kerajaan 1000 tahun itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayolah kita tetap bertekun dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan jika kita menyangkal Dia, ya, jika kita menolak Dia, Dia akan menyangkali kita. Ya, Tuhan itu luar biasa. Oleh karena itu ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita memberitakan firman Tuhan, harus tahu ada dasarnya. Ya, sekalipun dianiaya jangan langsung mundur, Bapak Ibu. Ya, tetapi jika kita menyangkal Dia dalam pemberitaan firman Allah, ketika kita mengalami hal-hal yang sangat buruk, jangan sampai kita menyangkali Dia. Selanjutnya dikatakan, jika kita tidak setia kepada Dia, Dia tetap setia kepada kita, karena Dia tidak bisa menyangkal dirinya. Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh dengan penuh keberanian, bukan berani masa bodoh, ya, bukan berani nekat, ya. Memang
kekristenan, punya iman itu mesti disertai dengan nekat. Tapi nekatnya mesti benar, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, ada ayat yang luar biasa Bapak Ibu tadi yang saya katakan, jika kita menyangkal Dia akan menyangkal kita. Dikatakan di dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-33. Matius pasal 10 ayat yang ke-33 berkata demikian Bapak Ibu. Tetapi barang siapa menyangkal aku, Tuhan, ya, di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Oleh karena itu jangan sampai kita menyangkal di depan manusia, ya. Jangan takut kepada manusia, tapi biarlah kita menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh punya ketekunan, ya, punya naluri kemanusiaan. Kita mesti bekerja sedemikian rupa sehingga ada keberanian karena kita punya dasar dalam pemberitaan firman Allah. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini kita dengar, biarlah itu menjadi perjalanan kehidupan kita supaya menyenangkan kehidupan kita maupun kehidupan Tuhan, karena kita menjadi pemberita firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih oleh Tuhan, biar pada pagi hari ini kita berdoa kembali, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik kepada kita. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan oleh karena anugerah yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh belajar firman Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami pagi hari ini Tuhan, kami mohon Engkau Allah yang beserta dengan kami, Engkau Allah memberkati setiap kehidupan kami. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia pada masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Berikan hikmat dan akal budi kepada pemimpin negara kami beserta dengan wakil dan seluruh para jajarannya, biar mereka melakukannya dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang saat ini mengalami masalah, penderitaan, apapun yang dialaminya. Mungkin ada yang sakit penyakit, Tuhan, hamba mohon penyertaan-Mu terus berlangsung, dan hamba mohon kiranya Engkau Allah yang menjadi tabib di atas segala tabib memberikan pengobatannya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah karena nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kalau sebentar lagi kami mau pulang melakukan aktivitas kami mohon penyertaan-Mu. Terima kasih. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa serta pengucapan syukur kami. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah engkau dengan bawa berkat damai sejahtera, anugerah dan sukacita dari Bapa, Putra dan Roh Kudus kiranya menyertai engkau mulai sekarang, besok, bahkan sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima dengan iman dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang berkati Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.